Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam hidup ini, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati kami dari waktu ke waktu. Di hari yang penuh sukacita ini, kembali kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin disemangati untuk melakukan yang baik dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Nehemia 3 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadab, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesur, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gunung senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliazib. Di sampingnya Meremot bin Uriah bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Saudaraku, tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, bertolong-tolonglah. Saudaraku, ajakan untuk bertolong-tolonglah ini dimaksudkan supaya manusia semakin memiliki kekuatan di dalam menyelesaikan sesuatu hal di kehidupannya, di bidang apapun, di konteks manapun. Karena dengan manusia saling bertolong-tolongan, maka tentu kekuatan mereka lebih besar ketimbang mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan kita pun paham betul saudaraku bahwa kekuatan manusia untuk menyelesaikan perkara yang besar khususnya, kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, maka itu akan sulit untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ini sangat kita sadari seperti saya katakan di awal tadi. Tapi kemudian fenomena ini saudaraku sering sekali tidak terjadi. Di mana ketika ada pekerjaan besar yang membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya,
Justru di situ kita jadikan ajang untuk saling memperalat satu dengan yang lain. Kita mengkondisikan orang menurut maunya kita sehingga orang lain pun merasa bahwa dia diperalat dan akhirnya dia mundur dari konteks itu. Dan tidak sedikit pekerjaan yang besar di dunia ini, di konteks kehidupan kita, terbengkalai. Karena kita tidak saling tolong-menolong. Kita ibaratkan saudaraku sapu lidi. Kalau dia dikumpulkan dalam ikatan yang besar, dia akan lebih kuat untuk menyingkirkan sampah-sampah supaya lingkungan itu menjadi bersih. Ketimbang sapu lidi itu hanya dipakai 1 atau 2 batang saja. Sulit bagi kita untuk membersihkan lingkungan tersebut. Sama halnya dengan persoalan menyelesaikan pekerjaan yang besar tadi. Dan satu hal saudaraku, ajakan untuk tolong menolong bukan baru kali ini saja. Jauh sebelum saya dan Bapak Ibu lahir, para leluhur kita, nenek moyang kita sudah mencanangkan ini. Hiduplah berkelompok dengan saling tolong menolong. Tapi tetap ini tidak dijadikan sebuah fenomena yang dinamis. Berulang dan berulang kita terus ada dalam ajang yang saling bertikai ketika hidup berkelompok. Kita paling senang untuk saling menjatuhkan daripada bekerja sama. Kita paling senang untuk berlomba dengan kejahatan ketimbang kita bersinergi dalam kolaborasi di konteks kehidupan kita bekerja. Walaupun kita tahu hasilnya pun akan berdampak buruk bagi kita, tetap saja kita gemar melakukan itu. Pertanyaan saudaraku adalah, ada apa dengan manusia? Kenapa sulit sekali bagi dia untuk peduli, bersedia menjadi bagian yang utuh dari sesamanya? Mari saudaraku, dalam konteks gereja pun kita diajarkan untuk selalu bersatu. Karena kita disebut satu anggota tubuh Allah. Walaupun anggotanya itu banyak, tapi kita tetap bersatu. Karena kita ada di dalam konteks yang majemuk, bukan untuk berdiri dengan kekuatan sendiri, bukan untuk memiliki sifat individualis. Tidak. Nah, ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Kita belajar dari orang-orang Israel ketika mereka sudah pernah mengalami situasi di mana diporak-porandakan ya, oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang menindas mereka, bahkan membawa mereka ke Babel untuk diperbudak dan menghancurkan negeri mereka, yaitu Yerusalem. Di sini ada semangat baru dari mereka untuk melihat bagaimana mereka menyatakan kekuatan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sudah menyiksa mereka sekian waktu lamanya. Dan di sini kita lihat bagaimana yang satu kerjakan yang ini, yang satu kerjakan yang ini, yang satu kerjakan yang ini. Semua kelompok bekerja dengan bagiannya masing-masing sehingga pekerjaan ini rampung dan mereka menikmati hasilnya, karena Allah selalu mendukung setiap orang yang mau duduk berdampingan, sehati sejiwa satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia, tapi mau melihat kebersamaan sebagai sebuah kekuatan untuk bisa fight dalam hidup ini. Saya bisa bayangkan saudaraku, kalau dalam sebuah keluarga misalkan suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak jalan sendiri.
kebahagiaan keluarga ini cepat atau lambat, mereka tidak akan rasakan, mereka tidak akan dapatkan. Karena yang Allah mau antara suami, istri, anak duduk berdampingan, sama-sama saling membangun kekuatan untuk melengkapi satu dengan yang lain, untuk mendukung satu dengan yang lain, sehingga dalam kekuatan bersama itu keluarga ini akan merasakan kebahagiaan. Jadi jangan kita saling berlomba dalam komunitas kelompok hidup di mana kita berada. Karena kita ditempatkan Allah di situ bukan untuk bersaing secara jahat, tapi kita hadir di situ adalah untuk saling bersinergi. Ya. Kita melangkah selaras bersama-sama. Dalam kekuatan masing-masing, ada yang dikasih 1 talenta di situ, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 4. Tapi tidak berarti yang 4 memperalat yang 1 atau menghina yang 1, mengucilkan 1, tidak. Karena walaupun dia 4 bukan berarti dia sempurna, sehingga dia membutuhkan yang 1. Inilah yang diinginkan oleh Allah, saudaraku. Dan yang disoroti oleh tema khotbah kita, bertolong-tolonglah. Apapun yang mau kita lakukan, membangun pelayanan di gereja, membangun gedung gereja, membangun rumah tangga kita, membangun pertemanan, membangun ruang kerja kita, kita harus semua saling tolong-menolong. Jangan ada yang egois di situ. Jangan ada yang tamak, yang iri, yang dengki. Jangan. Supaya apa, saudaraku? Dalam kesehatian kita bisa langkah selaras, kita bisa berkata senada, dan itulah yang akan menjadi jawaban bagi kita untuk mencapai tujuan mulia kita. Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu Tuhan hadirkan di konteks komunitas mana, tapi ketika Bapak Ibu ada di situ, bekerjalah bersama-sama dengan yang lain, saling tolong menolong, saling melengkapi di tengah kelebihan dan kekurangan kita. Buat kita ini berarti untuk komunitas di mana kita berada. Bukan kita menjadi perusak komunitas kita, bukan kita yang menjadi provokator, tapi kita yang menjadi dinamisator, yang mendinamiskan, yang mengakrabkan, yang memberi ruang supaya semua orang sadar bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan egois, jangan keraskan hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan benci dengan semua. Khotbah-khotbah kita minggu lalu sudah berbicara tentang pribadi yang sombong dan angkuh yang kejam. Tuhan tidak pernah berpihak kepada mereka. Mari saudara, kita bangun semangat yang ada. Belum terlambat, puji Tuhan. Karena kita tahu hari ini Tuhan masih meminta kepada kita untuk menyatakan kesediaan kita yang betul-betul bersedia untuk menolong, membantu, menopang keutuhan kehidupan bersama dengan orang lain dimanapun Tuhan hadirkan kita. Selamat membuktikan Tuhan Yesus yang memberkati kita akan menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengarahkan kami untuk mengerti bahwa kami harus saling tolong menolong satu dengan yang lain dalam kekuatan yang ada pada kami, sehingga dengan demikian kami akan memiliki kekuatan yang lebih ketimbang kami berjalan sendiri-sendiri. Karena itu Tuhan, kami mohon, kami senantiasa Engkau berikan kesadaran untuk mengerti apa yang ada pada kami, untuk kami berdayakan seperti yang Engkau inginkan. Agar sungguh kami tidak hanya berbicara tentang kepentingan kami sendiri, tapi juga kepentingan bersama di mana kami berada dalam kehidupan berkelompok, baik dalam komunitas besar atau kecil. Dan tentunya semua itu kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pimpin kami hari ini dimanapun kami berada, agar kami bisa berkarya dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus
Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.